Kalian ketahui bahwa tanaman ini sangat bandel dan sangat mudah diperbanyak. Hai, selamat bertemu kembali bersama saya di channel ini, channel Agus L72. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Hari ini saya ada di depan rumah, dan pada hari ini adalah hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM yang berlaku khususnya untuk Pulau Jawa dan Bali. PPKM dilaksanakan dari hari ini tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Untuk pekerjaan office atau kantor itu harus dilaksanakan WFH atau work from house. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar tetap menggunakan daring. Kegiatan jual beli itu ada pembatasan sampai dengan jam 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia setempat. Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengikuti himbauan dari pemerintah, dan walaupun kita melaksanakan kegiatan di rumah, maka buatlah kegiatan itu bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat di rumah. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara memperbanyak atau memecah tanaman ini agar tanaman ini bisa dibudidayakan sesuai dengan keinginan kalian. Ini adalah jenis tanaman indoor, artinya ditanam tidak langsung di bawah sinar matahari, tetapi di dalam ruangan yang diatur penyinarannya 40 sampai 80% penyinaran. Mari kita langsung saja melihat tayangannya. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, sebelum saya menunjukkan kepada kalian memperbanyak tanaman indoor ini atau aglonema ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tanaman ini. Aglonema adalah tanaman yang sekarang menjadi trending atau sangat diminati banyak orang, terutama kaum ibu-ibu, yang mana kalau kita lihat dari daun dan bentuk tanaman ini, itu sangat indah, cantik. Jadi tanaman ini sebagai penghias di taman rumah kalian. Tanaman ini memiliki banyak varian, dari varian lokal sampai ke varian import, dari harga yang termurah sampai dengan harga yang cukup mahal. Mengapa tanaman ini sangat menarik? Ya, karena tanaman ini sangat bervariasi corak dan warna dari daunnya, dari warna kuning, hijau, silver, bercorak batik, dan berbagai corak. Aglonema ini sangat mudah untuk bermutasi dan menjadi varian baru. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, mengapa saya menggunakan jenis aglonema ini? Karena ya ini yang saya punya. Tapi ada satu yang perlu kalian ketahui, bahwa tanaman ini sangat bandel dan sangat mudah diperbanyak. Sebagai contoh, saya akan berusaha menunjukkan kepada kalian bagaimana memperbanyak tanaman ini. Check it out. Aglonema sudah siap untuk dibudidayakan atau diperbanyak apabila sudah terlihat batang dari tanaman ini. Luas batangnya sudah terlihat. Apalagi kalau lebih tinggi dan lebih panjang, itu lebih baik. Ada beberapa cara tergantung daripada orang yang ingin membudidayakan tanaman ini. Yang pertama yaitu dengan cara mencabut keseluruhan tanaman ini, dan yang kedua dengan cara memotong
tanaman tepat di pangkal tanaman. Itu terserah Anda untuk mengembangkan tanaman ini seperti yang saya sering lakukan, yaitu dengan cara memotong tanaman ini di pangkalnya. Saya akan memulai untuk mengeksekusi tanaman ini. Nah, ini hasil dari pemotongan yang tadi saya lakukan. Sebenarnya bonggol ini akan tumbuh tunas-tunas baru dan tanaman akan tumbuh rumpun kembali. Ya, ini hasil dari pemotongan batang atas. Kita masih bisa memperbanyak tanaman ini. Teman-teman dan saudara-saudaraku, saya sudah mempersiapkan media tanam seperti yang kalian lihat. Yang pertama ini adalah sekam bakar yang saya buat sendiri. Kemudian ini adalah ampas dari daun-daun. Dan yang berikutnya ini saya menggunakan pasir kali. Anda bisa menggunakan sekam yang sudah difermentasi, kemudian sekam bakar, dan media-media yang porous. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, media sudah ready, sudah siap. Jadi kita sekarang akan memulai menanam. Untuk pucuk atau tanaman bagian atas itu kita hanya menancapkan saja di atas media tersebut. Ya, seperti itu. Tapi ini masih terlalu mengembang. Terkadang saya akan membuat tanaman ini menjadi lebih rapat seperti ini, dengan tujuan pada saat nanti kita mengumpulkan tanaman ini dalam satu tempat itu mudah dalam penyiraman. Dan apa yang akan saya lakukan yaitu dengan cara mengikat tanaman ini agar bisa lebih rapat. Untuk batang itu biasanya ada dua cara, yaitu dengan cara diletakkan miring atau ditancapkan. Tetapi yang saya akan lakukan adalah dengan menancapkan batang ini di media. Pengembangan dan pembudidayaan tanaman ini sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Setelah ini kita siram terlebih dahulu dan nanti akan kita pindahkan di lokasi yang lain. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, ini adalah tempat saya mengembangbiakkan tanaman, mengisi waktu saya untuk berkreasi di rumah dengan cara mengembangkan tanaman yang saya miliki. Di tempat ini cukup sempit, nanti kita akan pindahkan ke satu tempat yang lebih lega. Ya teman-teman, ini adalah tempat terakhir di mana saya menempatkan tanaman-tanaman indoor, yang mana saya sudah mempersiapkan tempat dengan
diberi jaring di atasnya. Ini sebenarnya saya buat portable, jadi bisa dibongkar pasang layaknya tenda. Dan jaring yang dipasang itu 2 rangka. Sudah ada beberapa jenis tanaman indoor, yaitu jenis aglonema yang sudah terlihat cantik, dan ini yang saya bibitkan. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, itu tadi tayangan cara memperbanyak tanaman aglonema, yang mana saya menggunakan Dona Carmen. Walaupun saya mempunyai varian yang lain, saya akan melakukan hal yang sama karena keterbatasan saya sendiri juga. Apa yang saya miliki itu yang saya perlipat gandakan. Ini menjadi satu inspirasi bagi kalian. Tanaman apapun apabila dipelihara dan dikembangbiakan dengan baik, tumbuh dengan subur dan menjadi tanaman penghias di taman Anda. Banyak dari kalian yang membeli tanaman itu biasanya awalnya bersemangat dan kemudian pada saat tertentu akan terlihat cantik dan maksimal. Tetapi pada saat tanaman tersebut sudah mulai tumbuh meninggi dan kemudian tidak terawat, itu biasanya kalian mulai ogah-ogahan bagaimana cara membuat tanaman itu diperbarui kembali dan menjadi cantik pada saat-saat tertentu pula. Nah, dengan cara mengembangkannya, kemudian membudidayakannya. Apabila kalian mempunyai tempat atau lahan yang masih kosong, yang tidak terlihat tertata, itu akan menjadi lebih manis. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua, seperti yang saya videokan sebelum-sebelumnya, itu kalian menyimpulkan bahwa saya membuat tanaman itu dengan biaya-biaya yang murah. Memang benar saya lakukan hal tersebut. Sebagai salah satu contoh, yang tadi Dona Carmen tadi diberi oleh teman hanya 2 rumpun, dan seperti yang kalian lihat di tayangan tadi, jadi sangat banyak. Dan bagi kalian yang bisa mengembangkan tanaman-tanaman apapun, itu akan menjadi nilai jual. Nah, mulai dari sekarang kalian aktif, kreatif untuk mengembangkan apapun yang bisa kalian kembangkan. Ya, demikian video kali ini. Terima kasih atas atensi yang kalian berikan untuk menyaksikan video-video dari saya. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.